Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa usikum wa iyaya bi taqwallah la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di awal Syawal ini pada hari Jumat, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita tengah merayakan Idul Fitri dan kita mulai tahun ini untuk menapaki kehidupan kita menjadi umat yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tidak sempurna keimanan kita kepada Allah dan syukur kita kepada Allah tanpa kita menapaki jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, setelah sebulan penuh kita menunaikan kewajiban kita melaksanakan shaum Ramadan, dan pada malam harinya kita melaksanakan qiyam Ramadan. Itu semua tak lain dan tak bukan adalah wujud daripada ketaatan dan kesolehan kita. Mudah-mudahan saja Ramadan yang telah berlalu mampu membakar segala dosa dan kesalahan kita. Karena janji Rasulullah seperti itu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya pada masa lalu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan diberi apresiasi oleh Allah, insyaallah menjadi orang-orang yang bertakwa. Upaya kita dalam mencapai derajat ketakwaan itu adalah sebuah upaya yang terukur sesungguhnya. Hadir kita di bulan Ramadan, tapi kalau kita tidak melaksanakan ubudiyah di bulan Ramadan, tidak melaksanakan evaluasi diri di bulan Ramadan, tidak banyak beribadah di bulan Ramadan, tentu nilai ketakwaan kita itu kurang dibandingkan dengan orang yang bersungguh-sungguh. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk itu tentu kita berupaya terus, karena Allah senantiasa memberikan kelapangan kepada kita semua hingga kita hadir pada satu Syawal yang dikenal dengan bulan peningkatan. Dari beberapa kajian yang kita temui, peningkatan Syawal itu ditujukan kepada peningkatan ukhuwah Islamiyah,
peningkatan silaturahmi, menemui yang jauh, menurut yang dekat, guna menjalin silaturahmi. Silaturahmi ini kalau terjalin tentu barangkali ada maaf di sana, ada maaf memaafkan. Kalau sudah ada terjalin silaturahmi, maka nanti ada pokok pemikiran yang muncul dari kita. Inilah yang nantinya akan menjadi silatul amal, apa saja yang mau kita kerjakan ke depannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini yang viral adalah bagaimana istilah mudik itu dibolehkan. Mudik dalam konteks bahasa sesungguhnya berasal daripada akar kata, mungkin dari Jawa, mungkin dari Melayu, atau dari suku manapun ada mengenal istilah mudik ini. Kalau di Minangkabau, mudik itu adalah pulang kampung. Kaum muslimin ya, tadi kita katakan orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan derajat takwa. Orang takwa itu sesungguhnya orang yang memahami silaturahmi. Orang yang memahami silaturahmi itu orang yang bisa berkunjung. Kalau tahun ini diperkirakan 85 juta orang mudik ya, berarti ternyata gadget online, Facebook, WA tak mampu sesungguhnya untuk menawarkan rasa rindu kita. Bertemu dengan sanak keluarga itu baru sempurna. Walaupun kita bisa video call, tak bisa. Hanya bertemu dengan sanak keluarga baru bisa terobat kerinduan itu. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Mudik yang di sana didekatkan dengan Idul Fitri itu sesungguhnya adalah istilah agama. Kalau di Indonesia ini ada dua mudiknya. Yang pertama mudik ke patrilineal, yang kedua mudik ke matrilineal. Di luar suku Minang yang dikatakan kampung asalnya itu adalah kampung ayahnya. Kalau Minangkabau ini dikatakan kampung asalnya kampung ibunya. Jadi siapapun ayahnya, apapun sukunya, tapi kalau dia terlahir dari rahim seorang orang Minang yang muslim, itu dikatakan kampungnya Minangkabau ini. Di luar itu kampung ayahnya lah yang menjadi tempat kembalinya. Karena nasabnya berdasarkan ayah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mau kampung ibu mau kampung ayah, yang pasti perintah untuk mudik itu terkandung di dalamnya bagaimana seseorang bisa mencari asal usulnya. Ya. Kenapa penting asal usul itu? Untuk seorang wali dalam pernikahan, kalau tidak jelas asal usulnya, maka bisa jadi pernikahannya itu tidak sesuai dengan aturan agama. Maka perlu kita mendidik kembali anak-anak kita untuk lebih mencintai tempat asal kita. Kalau kita di Padang ini mungkin mana mudiknya, katakanlah di Pau sana atau Kuranji sana, mana soloknya seperti itu. Atau daerah sini mana pesisirnya, atau yang dari arah utara mana asalnya. Ini penting bagi kita agar ada kejelasan nasab dan keturunan. Sehingga ketika nanti mau menikah seseorang itu tidak ada yang putus wali sesungguhnya. Istilah mudik seperti ini konsekuensinya seperti itu. Namun kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita mau bercermin kepada Al-Qur'an, ada 71 surat di dalam Al-Quran itu yang bercerita kembali mudik. Di antaranya ayat yang kita bacakan tadi, milik Allah apa yang ada di langit, dan milik Allah apa yang ada di bumi, dan kepada Allah semuanya akan kembali.
Jadi mudik yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Makanya sebelum kita kembali kepada Allah itulah kita menata kehidupan sosial, menata kehidupan ekonomi, agar kita betul-betul kembali kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih. Itulah katakan dengan hari kemenangan itu, Idul Fitri. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kampung asal kita itu surga. Kampung pertama tempat manusia itu adalah surga. Dan kita berkeyakinan harus kembali kepada surga. Kalau orang tidak yakin akan kembali kepada surga, mau kemana kembalinya? Tempat kembali itu dua, surga satu, neraka satu. Itu kembali yang sesungguhnya. Kembali kepada surga tidak mungkin kita dapatkan begitu saja, tanpa kita mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu orang berpikir ya, orang yang sudah hafal 30 juz, orang yang sholat malamnya tidak tinggal, orang yang sedekahnya banyak, tokoh, pemimpin, raja, murah masuk surga. Iya. Apakah orang-orang yang tidak pandai baca Quran, yang hanya ayat sholatnya katakanlah qul huwallahu sama inna a'taina tidak boleh masuk surga? Tapi Rasulullah juga katakan demikian, tidak. Salah satu riwayat menceritakan bertemu Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Rasulullah katakan, saya ingin sampaikan kepada sahabat orang yang akan masuk surga. Masing-masingnya tentu saling lihat. Kok enggak Umar ditunjuk oleh Rasulullah? Kok enggak Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah? Kok enggak Ali ditunjuk oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, akan datang beberapa saat lagi orang yang akan menjadi penghuni surga. Tidak berselang berapa lama datanglah seseorang. Rasulullah katakan, inilah orang yang akan masuk surga itu. Tidak ada istimewanya, Pak. Tidak ada istimewanya. Bukan darahnya berwarna biru atau lain sebagainya, bukan dari kelompok sahabat dekat Rasulullah. Itu kan sudah dipastikan itu Umar hafal Al-Quran, Ali hafal Al-Quran. Tapi Rasulullah katakan inilah orang yang akan masuk surga. Setelah dilihat, tidak juga masuk ke majelis Rasulullah, hanya duduk di pinggiran, mungkin sudah terlambat datang. Rasulullah katakan inilah yang akan masuk surga. Umar orang yang ingin tahu ya, curiosity-nya itu tinggi ya. Pergi dia ke rumah orang itu. Dibilangnya saya tidak bisa tidur di rumah, tidak ada problem. Dilihatnya biasa-biasa saja. Ya, tidak ada yang istimewa, tidak berlebih kesolehannya. Tidak bercerita ono-ono ke sini bahwa dia orang baik ya. Akhirnya Umar bertanya, apa sih gerangan yang membuat kamu masuk surga? Dia pun tidak tahu bahwa Rasulullah telah katakan dia divonis masuk surga. Orang tadi menjawab, tidak ada yang istimewa bagi saya. Bagi saya jalani aja. Mungkin tidak sehebat para sahabat saya. Karena saya hanya seorang mencari kayu. Kalau kita analogikan ya. Hanya seperti orang yang bekerja kasar. Makanya untuk kembali ke surga ini jangan diberi harga mahal lah. Banyak orang yang membudget surga ini harus begini harus begitu. Makanya kembali kepada kita hari ini, surga itu milik semua umat dan kita akan kembali ke sana. Tukang parkir bisa masuk surga, pekerja kasar bisa masuk surga, malah membuang duri aja di jalan bisa masuk surga, malah menyayangi hewan-hewan saja bisa masuk surga. Oleh sebab itu kaum muslimin ya, kita yakin kita akan kembali mudik ke surga, di mana tempat kita diciptakan oleh Allah.
Ilahi anta maksudi waridhoka matslubi. Hanya Engkau ya Allah yang kami tuju dan keridhaan Engkau yang kami cari. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bagi kita yang masih memiliki aktivitas kehidupan, inilah yang dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah remnya. Kamu itu adalah sebaik-baik umat diciptakan oleh Allah. Mau bergerak di bidang agama, mau bergerak di bidang ekonomi, mau bergerak di bidang politik, mau bergerak di bidang dagang, mau bergerak di bidang usaha, mau di alat negara, mau menjaga negara, kuntum khairu ummah. Kamu dikatakan umat yang terbaik. Kalau menjadi pedagang, ya pedagang yang islami lah. Kalau menjadi petani, petani yang islami. Kalau menjadi pegawai, pegawai yang islami, tidak ada larangan. Sayangnya di bangsa ini seperti itu. Asalkan terbuka keran untuk spekulasi, semuanya orang berspekulasi. Dulu minyak susah, ya. Tapi setelah ada larangan lalu minyak keluar. Siapa yang presiden yang salah atau umat yang salah? Ya orang yang punya syahwat ingin kaya lah yang salah. Biarin aja. Maka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu dimanapun posisi kita boleh, ya. Tentara bisa masuk surga, polisi bisa masuk surga, ustadz bisa masuk surga, kita semua bisa juga masuk surga. Tempat kita kembali seperti itu. Karena apapun yang kita kerjakan di kehidupan ini, selagi masih mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya berkah. Kuncinya adalah tu'minu nabillah. Beriman dengan Allah. Seorang yang beriman dengan Allah pasti punya konsekuensi logis akan kembali. Tak mungkin curang. Memimpin tak mungkin curang. Berdakwah tak mungkin curang. Hari ini banyak orang membungkus kepentingannya dengan agamanya, sehingga kadang-kadang akhirnya mereka juga tidak mendapatkan tempat yang baik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah makna mudik kita yang sesungguhnya. Kita bukakan saja pintu maaf bagi orang-orang yang mungkin menganiaya kita, karena Allah masih hidup dan masih akan memelihara kita. Kita hubungkan silaturahmi kita dengan dekat tetangga kita, dengan karib kerabat kita, karena tidak ada orang terlahir tanpa ada runut keturunannya. Mau di daerah seberang sana, mau di kampung kita cari kembali agar kita betul-betul kuat dan bahagia di dalam hidup dan kehidupan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.